Hai guys, nama aku Firnika dari Malandau. Kalian bisa panggil aku Angel. NIM-ku 68 2022 031. Sekarang aku mau jelasin tentang statistika gitu. Jadi ini ada tugas dari asdos aku. Jadi aku mau jelasin. Oke. Jadi guys, di sini aku punya contoh data dari 10 mahasiswa yang di dalamnya ada IPK dan jam belajarnya. Jadi mahasiswa pertama memiliki IPK 4 dengan jam belajar 18,3 jam per hari. Mahasiswa kedua memiliki IPK 3,88 dengan jam belajar 17,8 per hari. Mahasiswa ketiga memiliki IPK 3,56 dengan 16,6 jam belajar per hari. Mahasiswa keempat memiliki IPK 3,55 dengan jam belajar 15,2 jam per hari. Mahasiswa kelima memiliki IPK 3,33 dengan jam belajar 14,3 jam per hari. Mahasiswa keenam memiliki IPK 2,76 dengan jam belajar 13,5 jam per hari. Mahasiswa ketujuh memiliki IPK 2,56 dengan jam belajar 13,2 jam per hari. Mahasiswa ke-8 memiliki IPK 2,55 dan memiliki jam belajar 12,8 jam per hari. Mahasiswa ke-9 memiliki IPK 2,45 dengan jam belajar 12,4 jam per hari. Mahasiswa ke-10 memiliki IPK 1,45 dengan jam belajar 11,4 jam per hari. Nah, terus di sini gimana cara kita buat summary outputnya? Nah, pertama kalian harus aktifin data analisis dulu. Kan di sini data analisisnya belum aktif. Jadi kita aktifin dulu dengan kita paste file, terus kita ke option. Nah, terus kita ke add-ins, terus kita aktifin analisis toolpack-nya. Ini yang nggak ada FBA-nya ya guys. Terus habis itu ini kita go. Nah, terus yang analisis toolpack-nya itu kita centang, terus baru kita oke. Nah, ini kan udah muncul nih data analisisnya. Nah, setelah itu kalian paste data analisisnya. Nah, terus kita cari regression. Kita oke. Nah, input Y-nya itu kita input yang jam belajar. Kita blok semua. Kemudian yang range X-nya ini IPK-nya. Nah, kita blok semua juga guys. Kemudian ini label sama confidence levelnya kita centang. Setelah itu output range-nya ini tempat dimana kita mau ngeletakin datanya. Nah, semisal nih aku mau ngeletakin di aku nggak bisa ya. Jadi kita mau ngeletakin di bawah sini. Jadi kita blok dulu, misalnya segini nih. Nah, segini. Dah, terus setelah itu kita oke. Nah, kemudian muncul nih datanya kayak gini. Nah, sekarang aku mau jelasin di sini multiple R-nya itu apa, regression itu apa, intercept itu apa. Oke. Nah guys, jadi sekarang aku mau jelasin apa itu regression ya. Jadi regression itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, terus regresi juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel terikat jika diketahui nilai variabel bebas. Nah, terus untuk korelasi itu adalah ukuran statistik untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara dua variabel atau lebih. Korelasi mencerminkan kekuatan maupun arah hubungan antara variabel-variabel. Dalam statistika, korelasi digunakan untuk mendeskripsikan hubungan sederhana antara variabel tanpa mempertanyakan sebab dan akibatnya. Nah, terus independent variabel itu adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Nah, variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi untuk menjadi akibat dari variabel independent. Nah, independent variabel juga disebut sebagai variabel bebas, prediktor, stimulus, atau attention. Pasti itu. Nah, terus untuk dependent variabel itu adalah variabel yang nilainya bergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu penelitian atau eksperimen. Variabel dependent juga sering disebut sebagai variabel respon atau variabel terikat. Contohnya, dalam penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap penghasilan, variabel dependent adalah penghasilan karena nilainya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Nah, kemudian di sini aku mau jelasin
pengertian dari slope, intercept, multiple R, dan R-square. Slope adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar perubahan rata-rata pada variabel dependen Y terhadap satu unit perubahan variabel independen X. Slope juga disebut sebagai koefisien regresi atau gradien garis regresi. Untuk intercept adalah nilai dalam variabel dependen Y ketika variabel independen X bernilai 0. Intercept juga merupakan titik potong atau garis regresi dengan sumbu Y pada sistem koordinat Cartesius. Multiple R adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat keeratan atau hubungan linear antara variabel dependen dengan seluruh variabel independen secara bersama-sama. Multiple R juga merupakan korelasi antara nilai observasi dan nilai yang diprediksi dari variabel dependen berdasarkan model regresi berganda. Kemudian R-square atau disebut sebagai koefisien determinasi yang menggambarkan proporsi varian pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen R. R-square berkisar antara 0 sampai dengan 1 dengan nilai yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa model regresi memiliki daya jelasan yang lebih baik. Kemudian koefisien. Koefisien adalah istilah yang digunakan untuk mengukur berbagai hal yang berkaitan dengan variabel, korelasi, atau variasi. Ada beberapa jenis koefisien, antara lain adalah koefisien korelasi, yang mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Koefisien variasi, yang mengukur seberapa besar variasi atau penyebaran data dari rata-rata. Koefisien determinasi yang mengukur seberapa besar proporsi varian pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Kemudian standard error. Standard error dalam statistika adalah sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa besar ketidakpastian atau variabilitas dari suatu statistik sampel dalam mengestimasi parameter populasi. Standard error biasanya digunakan untuk menentukan seberapa akurat suatu rata-rata sampel dalam merepresentasikan rata-rata populasi. Standard error juga dapat digunakan untuk menghitung interval kepercayaan, melakukan pengujian hipotesis, atau membandingkan dua atau lebih sampel. Sekian penjelasan statistika dari aku. Makasih, dadah!